Tama melambaikan tangannya. Masalah ini menyangkut perkembangan front kataklismik di masa depan, jadi saya tidak hanya perlu berkonsultasi dengan Anda, tetapi juga anggota front kataklismik lainnya. Mengatakan itu, Tama menambahkan, yang ingin saya bicarakan dengan Anda adalah pertanyaan ke arah mana front bencana harus pergi selanjutnya. Yoshua segera berkata dengan hormat, "Tolong bicara, Tuan Renza." Bawahan Anda mendengarkan. Tama mengangguk dan berkata dengan serius, "Front bencana telah lama bercampur dengan negara dan wilayah yang dilanda perang di dunia. Berperang untuk mencari lebih banyak uang, tidak peduli benar dan salah. Selama bertahun-tahun pasti akan memiliki beberapa perilaku membantu dan bersekongkol. Jadi meskipun reputasi front di luar tidak bagus." Berbicara tentang ini, Tama memberikan sedikit pukulan dan melanjutkan, "Sekarang, front bencana alam Anda semua telah berada di bawah panji saya. Jalan di depan masih panjang, dan saya tidak ingin melihat Anda ditolak oleh dunia di masa depan. Jadi saya berharap front kataklismik dapat menyelesaikan transformasi sesegera mungkin dan secara bertahap membersihkan dirinya sendiri." Yoshua berkata tanpa ragu-ragu, "Tuan Renza, apa yang Anda katakan, saya juga memiliki ide yang sama untuk waktu yang lama. Tetapi ada banyak anggota di bawah komando kataklismik front, dan biayanya sangat besar. Dengan kemampuan saya tidak pernah memikirkan bagaimana membawa semua orang ke transformasi yang mulus. Saya ingin tahu ide bagus apa yang Anda miliki, Tuan Renza." Tama berkata dengan serius, "Ide saya saat ini dibagi menjadi 3 arah. Yang pertama adalah meninggalkan semua cara yang bengkok, melakukan tentara bayaran yang masuk akal dan legal. Yang kedua, bergerak di bidang keamanan pelayaran untuk memastikan keselamatan pelayaran kapal dagang di daerah yang ditunggangi bajak laut. Yang ketiga, terlibat dalam keamanan proyek tim, negara maju serta negara berkembang dalam proyek infrastruktur dunia ketiga untuk menyediakan layanan keamanan secara keseluruhan." Mengatakan itu, Tama memberikan ringkasan diskusi semalam dengan Askara mengenai beberapa arah, satu persatu kepada orang banyak. Di antara mereka, poin kedua keamanan pengiriman khususnya adalah yang utama. Itu karena Tama bermaksud menemukan cara untuk membiarkan front bencana membangun pangkalan di Suriah, menggunakan Suriah sebagai tulang punggung utama untuk mendukung pekerjaan masa depan mereka mengawal pengiriman di Teluk Aden. Begitu mereka mendengar bahwa mereka akan diubah untuk mempertahankan kapal dagang global dan proyek infrastruktur dari berbagai negara di dunia ketiga di masa depan, anggota front kataklismik juga agak bersemangat. Pekerjaan semacam ini tidak hanya masuk akal dan legal, tetapi bahkan memiliki efek yang sangat positif bagi masyarakat, yang merupakan perbedaan besar dari arah bisnis front kataklismik sebelumnya. Yoshua juga bersemangat. Dia selalu ingin front kataklismik diputihkan, tetapi tidak pernah menemukan arah. Tetapi setelah mendengar kata-kata Tama, dia merasakan cahaya terang. Jadi, dia buru-buru bertanya kepada Tama, "Tuan Renza, reputasi kataklismik front sebelumnya benar-benar tidak terlalu bagus. Apakah menurut Anda jika kami bertransformasi untuk melakukan keamanan pengiriman serta keamanan proyek, pelanggan dapat membelinya?" Tama tertawa, "Isu Shipping telah menerima suntikan 100 miliar euro, dan kemudian akan menjadi perusahaan pelayaran top dunia. Pada saat itu, saya akan memberikan semua pekerjaan keamanan pengiriman ke front. Selama Anda dapat mengambil kesempatan ini untuk membuat nama untuk diri Anda sendiri di Teluk Aden, pelanggan benar-benar bersedia menerima perlindungan Anda. Mengenai keamanan proyek infrastruktur dunia ketiga, saya telah meminta seorang penatua untuk membantu menghubungkan. Menurutnya, permintaan luar negeri di daerah ini sangat banyak. Saat itu saya khawatir front bencana akan terlalu sibuk." Ketika Tama pertama kali menyebutkan gagasan transformasi front bencana, jauh di lubuk hatinya, Yoshua mendukungnya dengan kedua tangan. Hanya saja, satu-satunya hal yang dia khawatirkan di dalam hatinya adalah profitabilitas setelah transformasi. Dia tidak mencari uang sekarang, tetapi masih ada puluhan ribu anggota di front kataklismik yang perlu diberi makan.
dan biaya kelompok orang ini sangat tinggi. Jadi jika front kataklismik yang diubah tidak dapat mencapai titik impas, akan sulit baginya untuk memberikan penjelasan kepada anggota front. Namun, setelah mendengarkan deskripsi Tama tentang masa depan, dia langsung memiliki keyakinan di dalam hatinya. Jadi, dia bertanya kepada Tama, "Tuan Renza, apakah Anda memiliki pengetahuan tentang situasi pembayaran dari dua jenis keamanan internasional ini di belakang Anda? Saya ingin mengukur perkiraan fluktuasi pendapatan front di masa depan." Tama kemudian berkata, "Saya tidak begitu jelas tentang detailnya, saya akan berkonsultasi sekarang." Mengatakan itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Melba terlebih dahulu. Melba awalnya memiliki pemahaman yang mendalam tentang pelayaran internasional, dan sekarang setelah dia mulai mengelola isu shipping, dia mengetahui detail pasar pengiriman dengan baik. Ketika panggilan itu dijawab, Melba bertanya dengan penuh semangat, "Tuan Renza, apakah kamu sudah kembali ke Jakarta?" "Saya kembali," Tama bertanya padanya. "Melba, saya menelepon untuk berkonsultasi dengan Anda. Apakah Anda jelas tentang gaji keamanan internasional saat ini di pasar pengiriman?" Melba menjelaskan, jika berada di Teluk Aden, umumnya kapal dagang perlu memiliki 3 hingga 5 personel keamanan internasional. Helikopter perusahaan keamanan akan mengirim personel keamanan internasional langsung ke kapal ketika kapal akan memasuki Teluk Aden, dan kemudian meninggalkan kapal dengan helikopter setelah melewati Teluk Aden dengan aman dan lancar. Seluruh proses hanya akan memakan waktu beberapa hari, dan biayanya umumnya $200 juta naik turun. $200 juta? Tama terkejut dan berkata, "Apakah setinggi itu?" Melba berkata, "Tuan Renza, ini sudah kutipan di awal tahun, sekarang harga keamanan internasional lebih tinggi dari sebelumnya, layanan yang sama, mungkin sekarang hingga $300 juta memberi atau menerima." Alasan kenaikan yang begitu besar terutama karena dari tahun lalu hingga sekarang, harga pelayaran internasional naik gila-gilaan, naik ke harga yang telah berulang kali mencetak rekor. Sebuah peti kemas standar dari pelabuhan pantai tenggara kami di Indonesia, ke angkutan pelabuhan Los Angeles, Amerika Serikat, dari biaya sebelumnya $1.000, dalam garis lurus melonjak menjadi hampir $20.000. Kapal kargo besar dengan kapasitas lebih dari 10.000 kontainer standar, angkutan kargo yang terisi penuh dalam 1 atau $200 juta, kapasitas lebih dari 20.000 kontainer, mengembalikan biaya kapal. Pemilik kapal telah lama mendapatkan penghasilan gila, jadi mereka juga rela menghabiskan ratusan juta dolar untuk memastikan keselamatan. Tama bertanya lagi, "Sekarang di sisi Teluk Aden, aktivitas pembajakan sering terjadi?" "Sering," Melba menjelaskan, "para perompak di sana belum berhenti. Semakin panas pasar pengiriman, semakin aktif mereka. Mereka membajak kapal dagang, akan menahan kapal dan meminta tebusan dari pemilik kapal, biasanya setidaknya beberapa juta dolar untuk memulainya, dan terkadang bahkan sampai puluhan juta rupiah. Pemilik kapal tidak berani memberi, dan membuang-buang waktu, membuang-buang uang perjalanan untuk transportasi, mungkin rugi puluhan juta rupiah atau bahkan ratusan juta rupiah pendapatan angkutan." Adalah tambahan, jadi sekarang pemilik kapal sangat mementingkan keamanan internasional. Hampir kapal dagang besar akan menghabiskan uang ini seperti air. "Ngomong-ngomong, setelah penggabungan grup pengiriman Keluarga Su, kami mulai mengirim kapal secara normal. Kapal kami sendiri juga akan membeli layanan keamanan internasional." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.